Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi dengan channel Muhammad Saifuddin untuk melanjutkan pembahasan tentang kitab sesuci. Yang dulu pernah kita bahas tentang macam-macam air yang bisa dibuat sesuci yang ada 7. Sekarang kita akan melanjutkan membaca yang selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Tsummal miyahu nuli utawi pira-pira banyu tanqasimu iku kebagi apa almiyah ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira panduman. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah tahirun iku banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewene tahir mutahhirun tur kang nyucikaken li ghairihi maring liyane tahir ghairu makruhin sak liyane banyu kang den makruhaken istiqmaluhu apa ampreh nggunakake mak. Wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruh al-ma'ul mutlaqu iku aran ma'ul mutlaq. Al-ma'u iku banyu al-mutlaqu kang den colake an qaidin adoh saking bundelan, saking qaid, saking batesan lazimin kang tetep apa qaid fala yaduru mongko ora bahayani al qaidu apa qaid al mungfaku kang kapecat kama ilbi'ri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalam anane ma'ul bi'ri mutlakon iku aran banyu mutlak. Kita terjemah. Kemudian macam-macam air itu terbagi atas 4 bagian atau menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu air yang suci pada zatnya sendiri juga mensucikan terhadap selainnya. Air yang suci mensucikan selain air yang dimakruhkan penggunaannya. Air yang dimakruhkan di dalam menggunakannya. Air tersebut itu dinamakan air mutlak. Air mutlak maksudnya di sini yaitu air yang terlepas dari batasan yang mengikat atau yang tetap dari batasan yang mengikat. Maka batasan yang tidak mengikat atau terlepas itu tidak bahaya alias tidak membahayakan, tidak apa-apalah, bisa dibuat bersuci ya, alias tetap suci mensucikan. Seperti contoh kama'il bi'ri, seperti air sumur fi kaunihi mutlaqon, di dalam adanya air sumur tersebut itu merupakan air mutlak. Wathani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi wa huwal ma'ul musyammasu. Wathani utawi kang kaping pindho tahirun iku
banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewene tahir mutahhirun tur kang nyucikaken apa tahir li ghairihi maring liyane tahir makruhun kang den makruhake istimaluhu apa ambre gunakake tahir fil badani ing dalam badan la fi thawbi ora ing dalam dodot wa huwa utawi tahir mutahhir makruhun istimaluh almaul musyammasu iku aran maul musyammas almau iku banyu al musyammasu kang den panasake sinar matahari ayil musakhonu bi ta'thiri syamsi fihi tegese ayil musakhonu tegese banyu kang den panasake bi ta'thiri syamsi kelawan labete matahari fihi ing dalem mak wa innama yukrahu lan angin pestine den makruhake apa maul musyammas syar'an ing dalem syariate bikutrin ing dalem pejejahan harin kang panas fi inain ing dalem wadah muntobain kang nrimo den palu illa inaan naqdaini angin kejaba wadah sangking mas lan perak li sofai jauharihima krana murnine jirime mas lan perak naqdain wa idza baruda lan ing dalem nalikane wis adem apa maul musyammas zalat mongko ilang al karahatu apa hukum kemakruhan Wakhtaron Nawawi adamal karahati mutlaqon wakhtaro lan milih an Nawawi sapa Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane hukum kemakruhan hukum makruh mutlaqon kelawan mutlak wa yukrahu lan den makruhake aidon kelawan maneh syadidus sukhunati apa bangete anget wal burudati lan adem. Oke, kita terjemah bahasa Indonesia. Wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fi thawbi wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua yaitu air yang suci pada zatnya sendiri juga mensucikan terhadap yang lain. Akan tetapi hukumnya makruh untuk digunakan. Menggunakannya itu dihukumi makruh. Kemakruhan tersebut fil badani bila digunakan untuk badan, di dalam badan. La fi thawbi tidak pada pakaian. Wa huwal ma'ul musyammasu. Air yang makruh air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan itu yaitu air musammas. Apa itu air musammas? Al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan cahaya matahari terhadapnya. Wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini li safai jauharihima. Hanya saja di dalam syariat hukum kemakruhan air musammas, hukum kemakruhan air musammas itu apabila terjadi
di daerah yang panas. Juga air tersebut berada di dalam wadah yang pembuatannya dengan cara ditempa, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, dikarenakan murninya asal bahan atau materi dari keduanya, emas dan perak tadi. Wa idza baruda zalatil karohatu. Dan apabila sudah menjadi dingin, maka hukum kemakruhannya menjadi hilang. Air musamar tadi ketika menjadi dingin, maka hukum kemakruhannya menjadi hilang. Waqtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi memilih tidak adanya hukum kemakruhan secara mutlak. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Dan juga sama seperti air musyamas, yaitu dihukumi makruh, ya, dan juga dimakruhkan air musyamas, sama seperti air musyamas, ya, yaitu menggunakan air yang sangat hangat dan juga sangat dingin. Oke, sampai situ pembacaannya, dan saya coba jelaskan dari yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghaira makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin fala yadurul qaidul munfakku kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaqon. Jadi Kiai Musonef setelah membahas macam-macam air yang pertama kemarin, setelah membaca macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7. Kemudian Kiai Musonef melanjutkan lagi, yaitu pembahasan pembagian air ya, penggolongan air yang mana di sini ya macam-macam air atau penggolongan air di sini menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu air yang suci di dalam dirinya sendiri, memang zatnya itu suci, juga mensucikan terhadap yang lainnya, bisa mensucikan terhadap yang lain, selain air yang dimakruhkan penggunaannya. Jadi di sini ada air yang suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, dan juga ada air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, golongan yang pertama ini adalah air yang suci mensucikan tapi tidak makruh untuk digunakan. Jadi selain yang makruh untuk digunakan. Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan itu disebut air mutlak. Nah, air mutlak tadi maksudnya gimana? Yaitu air yang terbebas atau terlepas, air yang terbebas dari batasan yang mengikat, Maksudnya batasan yang mengikat itu bagaimana? Ya, saya jelaskan dulu. Jadi ada batasan yang mengikat, juga ada batasan yang tidak mengikat. Fala yadurul qaidul munfaqu. Lah di sini ada qaid munfaq. Jadi ada batasan lazim, ada batasan munfaq. Munfaq itu maksudnya tidak mengikat, terlepas. Lazim itu mengikat. Maksudnya mengikat itu selalu tidak bisa terlepas dari, namanya itu tidak bisa terlepas daripada air. Contohnya, misalnya air kelapa. Air kelapa itu misalnya di kelapa ya namanya air kelapa. Kita pindah tempat misalnya, kita ganti di gelas tetap air kelapa, di plastik air kelapa. Misalnya ada yang minta saya ambilkan air gitu aja, diambilkan air kelapa, maka itu salah, nggak bisa. Kalau air kelapa ya harus mintanya air kelapa. Nah itu qaidnya nggak bisa lepas.
Tidak bisa disebut air saja, nggak bisa. Nah, contoh lagi air semangka. Contoh lagi air mustakmal. Air mustakmal juga sama, ya. Jadi dimanapun namanya air mustakmal. Terus lagi ada lagi air yang terkena najis. Ada lagi misalnya air kopi ataupun air teh, ya, dimanapun namanya air teh ataupun air kopi. Sedangkan yang qayyid mungfak, ya, yang mungfak itu dalam artian itu yang terlepas atau terbebas, tidak mengikat, ya. Misalnya contoh di sini air sumur. Air sumur itu dinamakan air sumur karena keluarnya dari sumur, ya, dari tempat sumur tersebut. Itu cuman karena keluarnya aja. Misalnya air itu diambil, diganti misalnya taruh di gelas, itu kita sebut namanya air. Udah tidak nyebut air sumur lagi. Dikolah air kolah. Bisa air kolah, air gelas dan lain sebagainya. Ditaruh di aqua bisa menjadi air aqua. Terus kita sebut air saja, tolong saya ambilkan air misalnya. Diambilkan air sumur, maka itu benar, nggak salah, nggak masalah. Bisa disebut air saja. Nah, itu namanya tidak terikat atau tidak lazim alias mungfak, ya. Terus wasani, ya, kita lanjut yang kedua, ya. Jadi yang pertama sudah jelas, kita lanjut yang kedua. Wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua yaitu air yang suci pada zatnya sendiri juga mensucikan terhadap yang lain. Akan tetapi di sini yang makruh digunakan atau dalam penggunaannya itu dihukumi makruh. Makruhnya tersebut itu cuma terjadi ketika digunakan pada badan, tidak pada pakaian. Nah, air yang makruh tadi, yang makruh digunakan tapi bisa suci mensucikan terhadap yang lain itu yaitu air musammas. Air musammas itu yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari. Terus wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini li safai jauharihima. Air musammas tadi, atau air musammas tadi itu mempunyai syarat, ya, mempunyai syarat untuk dihukumi makruh secara syariat. Syaratnya apa? Tadi udah jelas yang pertama bila digunakan untuk badan. Yang kedua syaratnya juga air musammas tadi itu berada di daerah yang panas dan juga berada pada wadah yang pembuatannya dengan cara ditempa atau yang memuai atau logam lah, ya, yang memuai. Oleh karena itu misalnya ada wadah yang tidak pembuatannya dengan cara ditempa, contohnya tanah liat misalnya, gentong misalnya. Gentong kan tidak cara ditempa, maka di situ nggak masalah walaupun terkena berada di tempat yang panas dan juga istilahnya digunakan pada badan, itu tidak menjadi hukum makruh, ya. Jadi seperti itu. Walaupun wadahnya dengan cara ditempa, itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu apabila wadah itu terbuat dari emas dan perak. Loh, kok kenapa emas dan perak itu walaupun memenuhi syarat tadi di badan maupun pada daerah yang panas, itu kok tidak dihukumi makruh? Dikarenakan murninya materinya emas dan perak tadi, dalam artian murninya itu tidak bisa berkarat. Kalau yang lain selain emas dan perak, kalau yang ditempa tadi itu rata-rata bisa berkarat, ya, kalau terkena panas. Tapi kalau emas dan perak itu enggak terkena panas. Karena di sini dihukumi kemakruhannya itu. Kenapa kok di sini dihukumi makruh? Itu karena diambil dari hadis, ya. Hadis yang mana di situ karena kalau yang namanya air musammas, ya, air musammas tadi yang
yang bukan dari emas dan perak tadi ya, kalau digunakan itu bisa menyebabkan penyakit baros ya, atau kalau di Indonesia ya kusta atau lepra, sama ya, itu sama, bisa menyebabkan penyakit lepra kayak gitu. Itu alasannya di situ. Nah, kalau kalau emas dan perak itu tidak bisa menyebabkan penyakit lepra karena tidak berkarat. Wa idza baruda zalatil karohatu. Dan ketika air musyamas tadi berubah menjadi dingin, sudah tadinya panas terus menjadi dingin lagi, maka hukum kemakruhannya menjadi hilang. Maka sudah nggak apa-apa lagi digunakan. Dalam artian tidak ada hukum kemakruhan lagi. Waqtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi itu memilih untuk tidak ada kemakruhan secara mutlak. Dalam artian kemakruhan secara tidak ada hukum kemakruhan secara mutlak, baik itu memenuhi syarat atau tidak. Tadi syaratnya digunakan di dalam badan, misalnya air musyamas digunakan dalam badan, di daerah yang panas, juga di wadah yang bisa ditempa ya, yang terbuat dengan cara ditempa ya. Maka di situ menurut Imam Nawawi itu tidak menjadi hukum kemakruhan walaupun memenuhi syarat, apalagi tidak ya, dikarenakan kenapa? Menurut Imam Nawawi yang dijadikan landasan hadis tersebut yang mana menggunakan air musyamas itu bisa menyebabkan penyakit lepra atau baros, itu hadisnya menurut Imam Nawawi itu dhaif atau lemah. Kayak gitu. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Dan juga dimakruhkan sama seperti air musyamas tadi, itu apabila menggunakan air yang sangat hangat, bukan sangat panas ya. Kalau kita maknanya sangat panas nanti jadinya haram. Kalau dikhawatirkan sampai, kan kalau pemahaman kita kalau sangat panas ya seperti air mendidih ya, itu kalau itu haram. Maksudnya sangat panas di sini maksudnya sangat hangat ya, sangat hangat. Ya dikhawatirkan karena bahaya ya. Wal burudati, dan juga yang sangat dingin itu juga dihukumi makruh. Ya, untuk pembacaan, untuk penjelasannya mungkin sampai situ ya. Semoga paham dan bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti biasa tentang penjelasan nahwunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.